Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Kamu tahu MBTI, Din? Tahu Mbak. Aku aja tahu dari kamu. 16 personality test itu. Dari Mary Bridge ya. Betul. Nama psikolog ya, Mary Bridge. Psikolog atau psikiater? Both. Biasanya soalnya Iya. belajarnya psikolog dulu baru bisa jadi psikiater. Oke. Jadi itu ada tes kepribadian menggunakan MBTI. Kalau teman-teman mau tahu kepribadiannya seperti apa, tipe-tipe seperti apa, itu ada, tinggal klik aja di Google ya. Betul. MBTI tes. Nanti muncul dan akan ada banyak pertanyaan di situ. Sekitar 15 menit kita 10 sampai 15 menit kita menjawab begitu banyak pertanyaan. Setelah pertanyaannya dijawab semua, keluar di situ nanti hasil karakter kita tuh seperti apa, kayak kah atau I gitu, introvert atau extrovert, kemudian tipe kepribadian apa, dan 16 ya macam-macam gitu. Terus ada N, ada S gitu. Kalau N itu intuitif, kalau S itu sensing. Aku N, baju N ya? Aku thinking. Enggak, maksudnya baju N INTJ. N ya, N ya maksudnya. N-nya itu intuitif. Ada IS, jadi yang nomor 2 itu ada 4 abjad gitu Mbak Ju. Ada N, misalnya aku NFJ, Mbak Juju INTJ. Nah, kayak gitu. Nah, ada 4 huruf gitu teman-teman. N-nya itu adalah intuitif. Ada yang S juga. S itu banyak, STJ ada, ES apalagi gitu banyak. Terus baru setelah S atau N adanya, jadi urutan abjad nomor 3, kalau tadi kan urutan abjad nomor 2 ada N sama S gitu. Kalau urutan abjad nomor 3 itu ada F. F-nya feeling, T-nya thinking gitu. Aku NF, aku F. Aku feeling, Mbak Juju thinking, Mbak Juju T. Kalau aku judging. Terus setelah itu ada urutan abjad keempat, aku judging, Mbak Juju Judging juga. Jadi ada J, ada P, judging dan perception gitu. Macam-macam. Jadi teman-teman nanti akan keluar di situ hasilnya. Nah, terus ada nama-namanya juga ya Mbak Juju. Aku protagonis gitu. Mbak Juju kepribadian arsitek. Aku kepribadian protagonis. Jadi bukan berarti aku nanti cocoknya jadi arsitek atau bukan. Saya seorang arsitek, bukan. Tapi itu nama kepribadiannya, kepribadian arsitek, kepribadian protagonis, kepribadian eksekutif, kepribadian defender, ada defender, ya. Ada yang apa sih? Itu banyak, ada 16 ya. Macam-macam. Nah, di situ teman-teman nanti bisa juga keluar setelah keluar abjad 4 tadi itu juga keluar apa nama kepribadiannya gitu ya Mbak Jo. Nah, ini bahas aku dulu Mbak Jo dulu. Enggak, gini dulu. Kenapa sih kita mesti belajar atau membahas tentang MBTI ini? Kenapa kita harus tahu kepribadian kita seperti apa, introvert atau extrovert, terus jenis kepribadiannya misalnya arsitek atau protagonis gitu. Kenapa mesti kita harus tahu itu gitu loh, Din? Iya, biar kita lebih kenal diri sendiri, biar kita bisa tahu bisa menempatkan diri kita itu seperti apa, mau adjust menyesuaikan diri kita itu kayak gimana gitu. Dan kalau kita lebih memahami diri sendiri, kita mungkin akan lebih baik ya ketemu banyak orang. Benar, lebih gampang ya Mbak Jo. Bersosialisasi dengan orang, kita tahu kita nggak nyaman di bagian mana, kita enaknya di bagian mana gitu. Benar. Kayak gitu. Soalnya dan potensi juga, Din. Mengenali potensi diri juga kan akhirnya. Terus di situ juga ntar ada tab yang relationship sama friends. Relationship sama friends. Jadi gimana kalau misalnya seorang protagonis itu love relationship-nya gitu. Terus karirnya lebih baik gimana gitu. Nah, kayak gitu. Terus teman, kalau misalnya dia dalam lingkungan teman tuh dia dominan kah gitu, dia suka ngasih ide kah, atau dia lebih kayak yaudah ikut aja gitu, macam-macam. Nah, kebetulan karena kita berdua, ini kan cuma 2 orang nih. Nah, Dini kan protagonis, saya arsitek. Nanti kita akan lebih membahas tentang arsitek dan protagonis. Untuk tipe kepribadian yang lain mungkin di lain waktu ya. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, sekarang aku mau bahas ini Mbak Jo, protagonis. Jadi MBTI yang protagonis atau
ENFJ gitu. Jadi extrovert, intuitive, feeling, judging gitu. Dia misalnya nih kalau tokoh atau orang yang atau figur yang jelas, itu contohnya si Barack Obama, my favorite, dan si Oprah Winfrey, ada juga Ben Affleck, terus tadi Jennifer Lawrence, dan masih banyak lagi gitu. Orang-orang baik semua yang kamu sebutin itu protagonis kan? Iya, protagonis gitu. Jadi ada kelemahan dan kelebihan masing-masing ya Mbak Jo, dari masing-masing tipe MBTI yang ada di web 16 personality study gitu. Kalau aku plusnya atau kelebihannya itu dia thoughtful, attentive, perhatian, iya benar, perhatian gitu, thoughtful atau attentive. Terus dia juga realistis. Nah ini yang menurut aku jadi tuh ya yang pas-pas aja gitu, ya yang make sense aja gitu, yang realistis aja gitu. Aku emang gitu baju, kalau misalnya enggak ya udah gitu, itu nggak masuk akal banget sih gitu. Aku suka kayak gitu emang, itu dia realistis si kepribadian ini, protagonis ini, persuasif dan born a leader gitu. Meskipun sebenarnya nggak juga sih, cuman kadang-kadang aku emang suka suka ngide gitu baju. Itu aku suka ngide gitu, mungkin di situ ya. Kalau misalnya di sifat aku sendiri yang born leadernya, yang aku suka ngide dan persuasif, dia bisa mempengaruhi gitu, kayak gitu contohnya yang extrovert. Ya, dan orang-orang ENFJ atau orang tipe kepribadian ekstrovert seperti Dini yang protagonis itu biasanya nggak banyak musuh, ya kan? Iya. Karena hidupnya damai-damai aja. Bener. Mereka nggak bahkan mereka tuh jadi idola ya, banyak yang ngefans, kayak contohnya Oprah Winfrey gitu. Oprah Winfrey. Terus kalau misalnya ada orang yang punya masalah, kadang-kadang mungkin di sisi kepemimpinannya masuk di situ, Din, kayak berusaha mencari solusinya, ngebantuin gitu loh. Itu orang-orang protagonis kayak Dini gitu. Iya. Benar-benar itu nanti bisa jadi bumerang ketika aku akan menjelaskan minusnya atau kekurangannya baju yang bantuin orang tadi gitu. Nah, kalau aku itu tipe kepribadian arsitek, kayak arsitek, introvert, INTJ, introvert, intuitive, thinking and judging. Itu agak berlawanan dari protagonis ya. Bukan agak, berlawanan. Soalnya yang satu I, yang satu I gitu, yang satu extrovert, yang satu introvert, dan yang satu baik, yang satu bukannya enggak baik. Orang-orang arsitek itu bukan berarti enggak baik, cuman cuek aja gitu. Cuek, tidak sensitif ya, ya kan. Kadang-kadang ngelihat orang nangis nggak kepengen nangis gitu. Iya. Kalau misalnya di situasi yang sama ya baju perang gitu. Kalau aku sama baju beda kan ini ya. Kalau baju itu di ini dulu. Strategi bersrategi. Pimpinannya itu diajakin ini. Jadi satu one-to-one gitu nggak sih baju? Kalau aku diajak. Dipanggil pimpinannya. Benar, dipanggil. Pendekatan personal. Benar. Gitu. Iya, gitu. Kalau aku persuasif, semuanya aja dirangkul gitu. Iya gitu. Nah, iya gitu. Benar. Kalau perang kayak gitu tuh. Kalau arsitek nggak gitu, pimpinannya dipanggil, kasih tahu kalau kamu begini, gini. Jadi kalau nggak lu langsung gue bom gitu. Abis gitu. Iya kayak gitu kan aja. Putin gitu kan, aku bayangin Putin soalnya. Tipe kepribadian arsitek seperti saya yang introvert itu yang sama adalah Vladimir Putin. Iya dong. Elon Musk, benar. Terus Mark Zuckerberg. Orang-orang dengan kreativitas tinggi yang enggak begitu pandai bergaul, ya kan? Dan asertif ya, enggak kalau misalnya kalau mereka nggak suka bisa hati-hati gitu. Iya benar kayak gitu.
Dan tipe kepribadian arsitek itu tipe kepribadian yang paling langka ya, yang rare personality untuk tes MBTI di dunia ini populasinya hanya 0,8%. Dan karena langka itu juga seringkali tipe kepribadian ini dijadikan inspirasi untuk tokoh-tokoh villain di film-film superhero. Ya, villain itu musuh, teman-teman. Ya, jadi musuh-musuh yang ada di film superhero itu biasanya mengambil tipe kepribadian arsitek. Yang mereka itu ketika tersakiti, mereka nggak langsung bales ya. Tapi mereka butuh beberapa tahun untuk menyiapkan diri, berstrategi, sampai akhirnya dia mampu membalas dan meluluh lantakan musuhnya. Kayak gitu. Menabiskan gitu, kayak abis semuanya gitu. Kan ada tipe orang yang kalau marah langsung saat itu juga ekspresif gitu kan. Kalau ada masalah langsung gitu. Ada yang diem dulu. Ini apa nih gitu. Iya, tunggu dulu nih. Awas ya gitu. Pulang lewat mana? Dipalak ntar. Dianterin maksudnya. Dianterin. Oke, ini palak. Terus tadi itu yang baju yang ambitious dan apa tadi menjaga privasi tadi itu. Kalau untuk tipe kepribadian protagonis gimana nih? Kelebihan-kelebihan yang lainnya? Passionate, very open-minded person, dan ini reliable, bisa diandalkan, benar. Responsible, betul itu. Jadi dia bisa diandalkan, dia very open-minded, dia pikirannya terbuka, terus very positif juga, pastinya namanya juga protagonis gitu ya. Positif aja ya, ditipu juga positif aja ya, siapa tahu gitu. Lebih ke denial sih kalau aku itu kesananya tuh kadang-kadang aku lebih ke denial. Tapi kalau misalnya yang open minded itu dari dulu sih aku nggak pernah. Ya emang kamu open minded. Misalnya ada teman baru, langsung akrab kan, tipe-tipe orang yang open kan gitu kan. Benar. Tapi beda ya maksudnya open minded kan bukan open ya. Itu juga termasuk baju, tapi open minded misalnya ada satu masalah, terus habis gitu dia itu nggak langsung yang oke, berarti kamu gini gitu, nggak langsung judge. Ya meskipun ENFJ juga sih gitu, cuman dia itu lebih sebentar dulu, ini berarti mungkin maksudnya gini kali ya, mungkin dia ngelihatnya dari sisi ini mungkin ya gitu. Nah, aku suka kayak gitu soalnya, mungkin di situ maksud open mindednya. Terus kalau baju tadi, kalau untuk kepribadian arsitek, kelebihan lainnya itu orangnya fokus. Oh iya. Original, banyak ide kayak gitu. Dan determinationnya tuh tinggi, tekadnya tuh tinggi. Iya. Makanya rata-rata ambisius tadi ya. Iya, ambisius itu. Banyak orang dari tipe ini yang kayak orang terkaya di dunia, kayak gitu, kayak Elon Musk kayak gitu kan, terus Mark Zuckerberg. Karena mereka nggak puas dan ngejar terus gitu ya, determine yang tingginya itu. Jadi ingat Twitter tuh kemarin ya, karyawannya banyak yang walk out gitu, karena dipaksa lah Elon Musk untuk kerja ini apa namanya, berapa jam per minggu, betul, gitu kan. Kalau nggak salah 40 jam per minggu deh. Iya, itu kan over kan gitu. Soalnya Elon Musk yakinnya kalau misalnya kita mau jadi Twitter, mau jadi apa namanya startup yang paling nomor 1 gitu ya, kita harus kerjanya lebih keras gitu. Tapi itu langsung gitu loh, dan kepribadian itu kan emang kayak maunya cepet gitu kan, baju bulan gitu. Nah kan orang kalau misalnya ini kan nggak bisa kayak gitu juga pendekatannya gitu. Dan nggak semua orang juga bisa diajak cepat kan. Betul sekali gitu. Jadinya banyak yang walk out deh ngomongin Twitter jadinya. Nah kayak gitu. Untuk kekurangannya banyak ya, misalnya. Banyak, kalau ini banyak. Kekurangan dari aku. Protagonis yang ENFJ. Tadi itu kan yang baju bilang dia kan baik gitu kan. Nah itu tuh overly baik gitu baju. Yang keinginan dia untuk menolong orang itu terlalu gitu. Jadi terlalu pleaser kamu itu, ya. Itu selalu berusaha menyenangkan orang lain gitu. Itu jadi bumerang sendiri ke diri sendiri karena terlalu mikirin orang lain jadinya. Gitu. I was there. Emang gitu, tapi sekarang udah enggak. Sekarang udah ada jahat-jahatnya dikit gitu ya. Banyak kayak banyak jahat. Kalau Mbak Juju apa weaknessnya salah satunya? Oh banyak. Sering kali dianggap arogan, padahal iya. Sering kali dikira jahat,
Padahal bener jahat, tapi enggak sih. Itu cuman casing kalau aku sih, itu casingnya doang gitu. Karena belum kenal, dia emang juga nggak bisa langsung mingle gitu, langsung kayak adjust, langsung kayak berbaur gitu, kayak harus butuh waktu. Gini dulu baru ntar bisa, ya gitu. Kadang bangun tembok dulu Din, sampai orang lain tuh nggak bisa masuk dalam dunianya dia. Bener, gitu. dan ini nggak sih kayak suka ngobserve dulu kalau misalnya ketemu orang baru tuh kayak ada scanning mesin dulu. scannernya, ada scannernya. Iya. Kalau ketemu sama orang introvert tipe kepribadian arsitek, itu siap-siap ya dari ujung rambut sampai ujung kaki bakalan di scan sama dia. Iya, benar. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang salah, meskipun itu nggak jelas apa yang salah gitu, biasanya itu kita udah nggak cocok gitu. Iya, benar. Dan kita modelnya kan orangnya nggak sensitif ya, jadi kalau misalnya nggak suka, nggak cocok ya nggak bakalan pura-pura suka, ya udah kelihatan banget nggak suka gitu. Iya. Waktu Dan itu nggak baik sih sebenarnya. Ada cerita lucu waktu itu. Jadi Mbak Juju WhatsApp aku, dia nanti temenin aku ya, aku mau ketemu temanku di hotel ini. Hah? Mbak Juju punya temen? Apa namanya? Kayak langsung responku pertama kali perasaan Baju juga punya temen. Iya, maksudnya Baju ada teman di kantor tapi itu bukan teman gitu, yang teman yang berteman gitu. Teman Baju jauh, maksud aku tahu teman Baju tuh jauh gitu, kayak hah, teman Baju punya teman gitu kayak lucu ya, memang karena memang gitu. Kita orang-orang tipe kepribadian arsitek memang nggak banyak berteman kan. Modelnya kan berkarya terus kan, fokus kerjain apa sampai lupa sekelilingnya. Nah, jadi salah satu kinasnya itu susah ini Baju kerja dalam kelompok. Susah banget, susah kerja dalam kelompok. Nggak bisa kerja tim, terlalu individualis. Begitu kerja kelompok, ya agak susah gitu. Kayak Wonder Woman gitu, dia pengennya dikerjain sendiri, kamu nggak usah kayak ngeremehin orang lain gitu loh. Jadinya padahal ya emang dia nggak bisa aja gitu loh. Nggak bisa kerja sendiri, maksudnya nggak bisa kerja sama-sama gitu. Dia bisanya tuh kerjanya sendiri gitu maksudnya gitu. Saya ingat jadi temennya Steve Wozniak kalau nggak salah, temennya Steve Jobs bukan sih itu. Iya. Dia bilang bahwa dia kan introvert juga kan, dia kan tipe arsitek juga kan. Dia bilang bahwa banyak ide besar yang dilahirkan karena kesendirian. Kalau terlalu banyak teman, ide itu nggak muncul karena kamu terdistract pikirannya gitu. Jadi meskipun ada kekurangan, tentu di situ ada kelebihannya juga. Gitu. Semua orang seperti itu. Iya gitu. Kalau aku tadi salah satu kekurangannya adalah naif Maju. Karena tadi nyambungnya ke yang apa namanya people pleaser tadi itu kan, yang nggak enakan tadi itu. Naif, jadi tuh mikirnya semua orang baik aja. Padahal gitu. Ya juga gitu ya, semua orang tuh ada yang jahat, orang-orang yang jahat, gak semuanya baik kayak kamu, Din. Makanya jadi naif kalau itu sampai sekarang Baju kayaknya aku naif tuh masih belum bisa hilang, meskipun aku kadang-kadang ya lu terlalu naif kayaknya Din, yaudah sih gitu. Tapi kayaknya masih mending dibilang kamu naif daripada kamu arogan gitu. Kalau arogan tuh aku udah katam ya ilmunya yang terlalu banyak orang yang bilang saya arogan gitu. Jadinya udah nggak aneh kalau dibilang arogan. Ya udah kayak kebal aja gitu. Udah biasa aja. Ya udah emang gue gitu, kenapa gitu. Kayak kemarin di medsos kan, di YouTube community ada yang komen hanya karena saya bilang bahwa saya tidak mengikuti request saya mau orang mengikuti dunia saya dengan saya masak apa, orang ikutan, bukan saya ngikuti orang, Mbak masak ini ya terus saya niru mereka gitu, ikutin mereka, nggak gitu. Terus ada yang komen kan, ih saya jadi ilfil sama mbaknya arogan katanya gitu. Terus ada yang balas, gimana aja? Yang balas lucu nih, lucunya di sini yang balas itu. Yang balas ya arogan juga dia punya modal gitu. Nalu gitu. Nalu. Ada itunya masalahnya. Nalu ada itunya. Itu ngakak aku kemarin waktu baca itu. Oke. Ya. Jadi itu teman-teman tadi pasti punya juga tipe kepribadian yang lain-lain lagi, karena kan MBTI itu nggak cuma arsitek dan protagonis ya, ada yang lainnya itu. Mungkin teman-teman mau coba tesnya seperti apa, bisa masuk ke Google terus ketik MBTI test, MBTI test. Nanti di situ banyak banget pertanyaannya, tinggal dijawab-jawab aja, nanti keluar hasilnya seperti apa. Ya, nanti kalian bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching.
Cheers.